Hola gengs, Hola, gengs. welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama Saya di di kopi-kopi ala-ala suka-suka. tentunya Tentunya suka-suka saya. oke, suka-suka saya, suka-suka kita semua teman-teman home brewer di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Ada beberapa, ternyata ada teman ala-ala yang dari Arab juga dan sering banget nyapa saya di IG, di PM IG. Dan salah satu yang membeli cafe latte robot plus Wanzi Presso, lalu dia bingung settingan Wanzi Presso yang saya pakai itu kayak gimana ya gitu. Akhirnya saya tunjukin circle-nya di sini. Kalau saya settingan pakai Wanzi Presso, settingan saya di sini, outputnya kayak gini. Dan dia pakai cafe latte robot juga. Gila ya, seasik itu gitu kita bisa ngobrol sama orang yang satu visi, bukan satu visi sih, tapi satu frekuensi ya. Maksudnya sama-sama home brewer dan basicnya manual brewing. Itu asik juga ngobrol. Dan nggak cuma dari luar sih, nggak cuma dari luar Indonesia, beberapa banyak, lebih banyak dari Indonesia, teman ala-ala suka-suka dari beberapa daerah ya. Kita konsepnya diskusi, ngobrol, sharing, saling merekomendasikan. Asik aja sih, kita bisa tepatnya saya sih bisa menambah wawasan, menambah referensi roastery yang nggak terdengar di kuping saya dan nggak ada di radar saya. Lalu ada bin-bin yang tiba-tiba dari sebuah daerah yang selama ini saya nggak tahu, ternyata oh ini baru tanamnya 2 tahun jadi baru kebunyi namanya. Oh, itu juga ada kayak gitu, menarik sih. Dari suka-suka ala-ala ini saya bisa lumayan tahu banyak hal lah dari teman ala-ala juga. Beberapa merekomendasiin, coba, bahkan beberapa encourage saya untuk cobain kopi ini, cobain bin ini, cobain roastery ini. Menarik sih. Dulu mungkin sebelum saya memutuskan untuk kopi-kopi ala-ala suka-suka saya videoin, mungkin saya termasuk orang ini. Intro dulu ya sebelum saya ngobrol dan brew. Saya termasuk orang yang kalau ngopi itu selalu ada di zona nyaman. Jadi saya nggak berani untuk pindah ke roastery lain dulu. Di 2000, mungkin range-nya 2000, saya ngitungnya dari 2000, angkanya 2005 sampai 2014-an lah. Itu kopi saya cuman Caswell, Tanah Merah sesekali, Anomali, yang paling sering Quintinos, sama Awi beberapa kali. Roastery saya Awi, kalau orang ke Medan saya titip Awi Coffee. Dan saya lebih sering titipnya sih di Kalang sama Piberi ya, kopi Lanang. The restnya saya nggak berani mencoba roastery, termasuk si ini Smoking Barrel dan roastery yang craft, roastery yang klaimnya specialty. 2015 saya nggak berani, 2016 saya nggak berani. Tapi kemudian saya mulai mikir, oh ya, saya jangan berada di zona nyaman. Walaupun memang mungkin kedai kopi roastery lain belum tentu enak, tapi harus saya coba. Dari situ dari 2015 mulai tuku ada lah, kurang lebih ya, atau sebelum tuku ada saya baru berani explore ke roastery yang konsep craft. Tapi waktu itu saya belum memvideokan, jadi mungkin nggak ada history ini ya. Bahkan saya nggak posting di IG juga gitu. Waktu itu masih zamannya pet ya. Mungkin saya pamernya bukan pamer sih, tapi postingnya lebih ke pet waktu awal ada ya. Lalu 2000, kok jadi cerita histori ya nggak apa-apa lah sekilas. Dari 2015
15 itu baru saya explore berbagai jenis roastery, termasuk si smoking barrel dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu buat saya, kalau ada temen yang nanya roastery yang paling sekarang yang ada di top 10 roastery versi saya, smoking barrel masuk buat saya ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas smoking barrel. Saya akan bahas adalah susu-susu yang belakangan ini juga saya explore untuk oat milknya atau susu-susu berbasis kacang. Jadi kalau saya biasa ada stok susu oat milk sama stok susu almond. Kadang switch ke susu kedelai, tapi lebih banyaknya oat milk atau almond. Nah, almond buat saya udah lumayan sering explore dari Jepang, dari Australia, dan dari New Zealand sama Amerika lah. Si almond tuh lebih gampang dicari di supermarket, hypermarket, bahkan di total buah. Susu almond, susu almond, susu kacang kedelai, susu beras, dan susu lainnya, hazelnut lain-lainnya itu gampang dicari. Tapi si oat milk ini termasuk saya susah banget menemukan di market, di hypermarket, supermarket, atau kayak di total buah, all fresh dan lainnya. Lalu baru tuh muncul di marketplace banyak banget. Nah, jadi saya meminum oat milk itu belinya di marketplace. Beberapa udah saya bongkar, beberapa saya nggak sempat bongkar. Jadi kayaknya yang baru saya bongkar untuk oat milk itu adalah si Minor Figures. Ini saya suka banget nih. Enak diminum biasa, diminum buat saya ini temannya biasa kalau nggak ngopi. Ini buat campuran saya minum sama Tiger Gaji. Tiger Gaji itu Weet-Bix, minuman makanan gandum yang bentuknya Tiger Gaji, itu buat backup saya pagi-pagi kalau nggak mau makan yang berat-berat. Ini enak sama sereal. Ini salah satu yang rekomend buat saya, kalau harga juga lumayan lah. Tapi ini enak diminum biasa, dicampur kopi susu. Buat yang mencari konsep susu sehat yang menghindari susu hewani, pasti beralihnya ke susu nabati. Nah, yang Minor Figure untuk oat milk saya rekomend. Terus beberapa kalau kalian lihat saya bongkar susu pakai almond, beberapa sangat enak banget, apalagi yang ada sedikit sweetnessnya. Kalau yang tawar itu somehow agak tersiksa minumnya. Tapi kalau kalian memang concern untuk kesehatan, rasa nomor 3 kayaknya susu almond yang dari Jepang, yang dari Australia dan lain-lainnya masih oke. Beberapa saya udah bongkar susu almond. Nah, ini kali ini saya minum susunya menggunakan Oatly. Tadinya saya mau beli yang bukan yang coklat tapi yang plain, tapi nggak apa-apa, saya akan coba yang ini dulu. Kemudian saya videoin dulu. Lalu yang Oatly beneran saya kayaknya belum nyoba ya, saya lupa ya belum nyoba. Dan ini biasanya ada di kedai-kedai kopi high end kayak Arabica pakai ini, apalagi yang pakai ini ya. Atau di kantor tuh ada juga kedai kopi yang pakai 100% pakai susu kacang-kacangan, tapi sayang rasanya kurang enak untuk si campuran kopinya. Baiklah, kita nggak akan berpanjang lebar membahas hal-hal yang lain. Nah, saya akan membahas tentang si Oatly ini. Ini saya udah bikin, buat saya ini enak dan diminum biasa juga enak. Ada sweetnessnya. Ini oat milk, jadi dari oat. Kalau ada orang bilang oat beda dengan gandum, yes, tapi sejenis serelia ya, apa sih nama kategorinya, biji-bijian lah ya. Gandum sama oats memang beda, tapi buat saya more or less di Indonesia kan nggak mengenal kata oats, mengenal kata gandum ya. Jadi ini bahannya 10% oats, ada cocoa dan lain-lainnya, ada oil dan lain-lainnya. Ya untuk kalori, untuk lemaknya sih sangat aman banget. Jadi fatnya cuma 1,5. Lalu apalagi infonya harus disimpan setelah dibuka. Apalagi sih? Oh ini. Ya inilah ingredientnya, lain-lain baca aja. The boring thing katanya, the boring, mana sih kebaca? Ini the boring side, tapi sangat important untuk dibaca. Ini enak buat saya bikin pakai gandum Tiger Gaji itu. Sangat enak banget. Dan dibikin kopi susu juga enak. Jadi tapi kalau buat kalian yang alirannya
kopi coklat di luaran sana yang non nabati, pasti akan kok begini ya rasanya. Tapi kalau kalian in betweener, jadi kayak saya mau yang ya nggak harus terlalu milky, nggak harus terlalu gurih banget, tapi saya bisa menikmati dengan cara yang sehat. Ini sih buat saya enak ya. Kita akan coba bikin dan saya akan cerita. Ranting belum pernah nyobain, jadi kita akan tes lidahnya Ranting, guys. Panas banget handphonenya. Kita akan timbang dulu. Saya akan quick. Kita nggak akan bahas kopinya. Saya pakai dynamite. Tadinya saya mau pakai Panama Geisha, cuman ternyata Panama Geisha-nya ketinggalan di Sunter. Dan ternyata ada satu Panama Geisha di mana, di tempat kopi, tapi cuma buat sekali bikin. Jadi nanti saya akan bikin sedikit maleman ya, pakai Star Mirage. Sip, kita nanti giling. Habis ini kita sepedahan ya kan? Pas kan habis yang seger-seger gitu, kita sepedahan, makan sore, lalu kita ngopi syahdu pakai Star Mirage, kopinya Panama Geisha. Habis itu kita roasting buat lempar-lemparan ya. Setuju nggak? Mantapnya bosan? Ya iyalah. Sepeda aja sebentar. Oke, nanti kalau udah aku udahan, aku panggil kesini ya. Iya. Oke, sip. Kita tamping dulu, distribusikan dengan sempurna supaya hasil ekstraksinya sempurna. 1, 2, 3 up. Pakai paper filter, yes. Saya Made nanti sore mau ikut jalan ke seberang nggak? Oh, dia lagi pusing ya palanya ya. Oke deh. Saya kasih air. Lima 9. Sip. Oke, kita akan press. Saya bikin center ya. Ini mejanya miring. Oke, selesai. Saya akan ambil es batu dulu. Gelas es batu. Udara lagi panas banget ya, Ting. Udara panas ya, Ting? Udara panas. Panas. So tau lu, bro. So tau lu. Saya kasih ini double shot versi saya. Lalu saya akan kasih kopi 35 gram kopinya. Lalu saya akan aduk dulu ya.
Ini sih kalau kayak di Arabica atau di mana ya, mungkin harga satu gini sekitar 40 sampai 55 ribu lah. Saya kasih total 200 ya. Sip. 200. Total 200. Jadi si susunya sekitar 170 karena kopinya ekstraksinya lumayan mantap. Saya akan foto dulu, saya cobain dulu, nanti baru ranting akan mencobanya. Aduk dulu. Cobain 1, 2, 3. Enak buat saya. Ini nggak pakai pemanis, jadi nggak perlu pakai manis-manis lagi. Dia udah ada sensasi sweet-sweetnya. Tapi kalau kalian masih kurang berasa manisnya, masih bisa menggunakan gula, tapi mungkin jangan banyak-banyak. Kalau kayak saya ini 200 total, jadi 200 total. Gula kopi 35 dan susu 165 berarti kan 165, sisanya es batu. Kalian bisa kasih 10 bahkan sampai 7 gram aja, 7 gram lah ya si gulanya. Ini sih enak banget. Are, sini dong, cobain dong. Delicious mafioso. Lihat si Hah? cobain dong. Sambil ngobrol sebentar, terus kita akan sepedahan. Kamu habis naik sepeda kan? Cobain ini, tunggu dulu buat rangka nih. Berasa gurihnya, berasa sweetnya walaupun nggak terlalu sweet. Berasa kopinya dan berasa coklatnya. Ini es kopi coklat buat saya yang ideal. How? Enak. Enak. Nggak terlalu manis kan? Enakan mana kopi susu coklat ini sama kopi susu coklat yang cair, coklat cair? Ini. Enakan ini? Oke. Kalau gitu kita satu selera ya bro. Itu kayak ada es krimnya, vanilla gitu. Kayak ada es krim ini coklatnya. Sama kayak ada vanilla. Vanilla dia ada pemanisnya apa? Ada vanilanya nggak? Nggak ada bro. Sugar 3,5, cocoa powder 1%, rapeseed oil. Rapeseed oil itu minyak anggur ya? Apa ya? Kok rapeseed itu apa ya? Nggak tahu lah. Buat saya sih ini enak banget. Sama halnya dengan minor figures yang oat milk yang non coklat enak. Saya nggak tahu apakah yang non coklatnya enak. Kita akan cobain ya. Nah, ini aman nih. Saya minum kopi coklat, es kopi coklat aman. Apanya? Oh, rantainya copot lagi. Oke lah, aku closing dulu ya. Saya closing dulu. Delicious banget. Aduh, enak. Oke teman-teman, enak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.